Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan kerja kami dalam tugas analisis sentimen ulasan aplikasi Gojek. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Muhammad Farhan Sudaria, terus ada Gusti Nur Fajriansyah, terus ada Faris Jatmiko, ada juga Marsyanda Putri Nurulita, ada Claudie Queen Pirera, ada Mita Della Puspita, dan juga Saka Krisna Dwi A. Di sini latar belakangnya, di era digital, layanan seperti Gojek sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Ulasan pengguna menjadi sumber data utama untuk menilai kepuasan dan memperbaiki layanan. Akan tetapi, jumlah ulasan yang besar membuat analisis manual tidak efektif dan lama. Untuk mengatasi hal ini, dapat digunakan teknologi yang bernama Natural Language Processing atau NLP dan sistem klasifikasi sentimen otomatis yang mampu mengelompokkan ulasan secara cepat dan akurat ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral. Hal ini membantu perusahaan merespon umpan baik secara real time dan mengambil keputusan yang lebih cepat. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana mengembangkan sistem klasifikasi sentimen yang akurat. Kedua, teknologi preprocessing apa yang paling efektif. Yang ketiga, metode representasi fitur dan model mana yang optimal. Dan yang keempat, bagaimana mengimplementasikan sistem dalam web. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Putri Nurulita dengan NIM 2230 2050 3145. Di sini saya akan menjelaskan bagian tujuan. Nah, bagian tujuan ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu membangun sebuah sistem klasifikasi sentimen yang dapat mengkategorikan ulasan Gojek ke dalam sentimen positif, negatif, dan netral dengan hasil yang akurat. Lalu yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan perbandingan berbagai teknik processing yang efektif untuk teks bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada menguji dan membandingkan performa berbagai metode representasi fitur serta model klasifikasi untuk memperoleh hasil yang terbaik. Lalu yang keempat yaitu mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang intuitif dan mudah digunakan, yang kemungkinan pengguna melakukan analisis sentimen ulasan secara langsung dan efisien. Next, lalu di sini ada teori dasar analisis sentimen. Nah, di sini dapat kita ketahui yaitu salah satu cabang dari NPL yang berfokus pada pengenalan dan interpretasi opini, emosi, serta sikap yang dapat dalam suatu teks. Nah, di dalam dunia layanan digital seperti Gojek, teknik ini menjadi alat penting untuk memahami preferensi dan pengalaman pengguna terhadap layanan yang disediakan melalui ulasan yang dikumpulkan dari platform seperti Google Play Store maupun media sosial lainnya. Lalu perusahaan dapat memperoleh insights mengenai tingkat kepuasan pelanggan, apakah mereka memberikan respon yang bersifat positif maupun negatif dan netral. Nah, di sini kami menggunakan metode-metode dalam project ada 3, yaitu processing data, lalu ada representasi fitur, dan terakhir ada model klasifikasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Claudie Quintera dengan 2230 2050 3120. Sini saya akan menjelaskan bagian dari sisi dataset dan juga proses pengumpulannya. Untuk dari sisi dataset di sini, kami menggunakan dataset Gojek App Review 1 CSP yang berisi sekitar 225.000 data ulasan pengguna aplikasi Gojek yang kami ambil langsung dari Google Play Store. Dataset ini menjadi sumber utama kami dalam melakukan analisis sentimen dan juga penilaian kualitas layanan Gojek berdasarkan opini publik. Untuk proses pengumpulan sendiri dilakukan dengan cara memanfaatkan scraping data, kemudian dilakukan berbagai tahap processing agar data siap untuk dianalisis. Untuk hasil akhirnya, dataset ini akan berisi 7 kolom utama, yaitu mulai dari ulasan mentah hingga dengan label sentimen dan juga skor dari pengguna. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu bagian struktur dataset. Untuk struktur dataset terdiri dari 7 kolom utama. Yang pertama ada kolom review berisi ulasan asli, lalu ada kolom cleanet yang merupakan versi ulasan yang sudah dibersihkan dari
URL, simbol, angka, dan juga huruf kapital. Kemudian ada normalize yang berisi kalimat yang sudah dinormalisasi menjadi kata-kata yang baku seperti kata slang. Kemudian ada filter, yaitu hasil penghapusan stop words yang tidak memberikan kontribusi penting. Lalu ada kolom stimat yang berisi bentuk dasar kata menggunakan algoritma sastrawi. Lalu selanjutnya ada label, yaitu hasil klasifikasi otomatis ke sentimen positif, negatif, dan juga netral. Kemudian yang terakhir ada kolom score yang merupakan rating yang diberikan pengguna mulai dari 1 atau buruk sampai dengan 5 sangat puas. Semua tahap processing ini sangat penting karena dataset ini banyak mengandung bahasa campuran slang dan juga typo. Kemudian ke slide selanjutnya yaitu karakteristik dataset. Untuk dataset di sini kami menggunakan karakteristik yang cukup kompleks, yaitu mayoritas penulisan menggunakan campuran bahasa Indonesia, Inggris, dan juga bahasa gaul. Sehingga processing yang cermat sangat dibutuhkan. Rating pengguna di dataset ini bervariasi dari 1 hingga 5, yang mencerminkan tingkat kepuasan dari penggunanya. Selain itu, panjang ulasan yang beragam mulai dari secara yang singkat sampai dengan panjang menjelaskan pengalaman secara rincinya. Kemudian, dengan jumlah sekitar 225.000 entry ini, dataset ini tergolong data yang cukup besar dan juga referensif untuk proses pelatihan dan juga evaluasi model analisis sentimen. Jadi hal ini memungkinkan kami untuk membangun model yang robust dan juga mampu menangani beragam gaya bahasa yang ada. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Nitalia Puspita dengan NIM 223030503209. Di sini saya membahas tentang tahapan pre-processing, yaitu yang pertama sentimen labeling, yang kedua normalisasi kata tidak baku, yang ketiga tokenisasi dan penghapusan stop word, lalu yang keempat stemming. Yang kelima fitur engineering, yang dimana ini untuk mengukur bobot kata berdasarkan frekuensi kemunculan dalam dokumen dan tingkat kepentingannya secara keseluruhan. Lalu yang keenam TF-IDF factorization. Ini untuk mengkonversikan teks ke vektor berdasarkan jumlah kemunculan kata. Lalu yang terakhir fast text word embeddings. Ini untuk menghasilkan representasi kata dalam bentuk vektor yang mempertimbangkan komponen subkata. Selanjutnya yaitu model machine learning tradisional, yang dimana model machine learning tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam tugas-tugas klarifikasi teks karena sifatnya yang efisien, interpretatif, dan dapat memberikan hasil yang baik pada dataset berukuran sedang. Lalu yang kedua, model deep learning atau bidirectional LSTM, yang dimana BLSTM ini adalah arsitektur jaringan syaraf berulang atau RNN yang dapat menangkap informasi dari dua arah dalam urutan data, dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Hal ini sangat berguna dalam konteks teks, di mana makna sebuah kata sering mempengaruhi oleh konteks sebelum dan sesudahnya. Lalu yang terakhir, metode evaluasi. Metode evaluasi model klasifikasi merupakan tahapan penting untuk menilai sejauh mana model yang dibangun mampu melakukan prediksi dengan baik. Dalam konteks analisis sentimen, evaluasi tidak hanya mempertimbangkan ketepatan model secara keseluruhan atau accuracy, tetapi juga kemampuan model dalam mendeteksi sentimen positif dan negatif secara spesifik, precision, recall, TF1 score, serta konsistensinya melalui validasi silang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fusion matrix.
Jadi confusion matrix ini adalah matriks dua dimensi yang menyajikan perbandingan antara prediksi model dan nilai aktual. Matriks ini juga membantu dalam memahami jenis kesalahan yang dilakukan model secara lebih rinci. Visualisasi confusion matrix memudahkan dalam menganalisis kesalahan model, misalnya apakah model lebih sering salah dalam mengklasifikasikan ulasan negatif sebagai positif atau sebaliknya. Gambar di samping ini adalah contoh dari confusion matrix. Lalu ini adalah contoh confusion matrix untuk random forest dan juga ada confusion matrixnya untuk BILSTM. Kemudian ada cross validation atau fivefold, di mana evaluasi model klasifikasi merupakan tahap penting untuk menilai sejauh mana model yang dibangun maupun mampu melakukan prediksi dengan baik. Dalam konteks analisis sentimen, evaluasi tidak hanya mempertimbangkan ketepatan model secara keseluruhan atau akurasi, tetapi juga kemampuan model dalam mendeteksi sentimen positif dan negatif secara spesifik, baik secara precision, recall, atau F1 score, serta konsistensinya melalui validasi silang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farjan Piko dengan NIM 2230 2050 3130. Di sini akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Jadi, untuk perbandingan performa model, BILSTM adalah yang terbaik dengan 90% semua metrik. Lalu ada linear SVM yang stabil dengan 88,7%. Untuk naive Bayes cepat tapi akurasi rendah, dan untuk random forest-nya cukup stabil. Lalu untuk analisis hasil, model terbaik, model bidirectional long short-term memory atau BILSTM dengan fitur fast text embeddings terbukti sebagai model dengan performa terbaik dalam klasifikasi sentimen ulasan aplikasi Gojek. Model ini mencapai akurasi, precision, recall, dan F1 score yang konsisten di angka 90%. Lalu untuk analisis kesalahan prediksi, meskipun model yang digunakan menunjukkan performa tinggi secara keseluruhan, analisis terhadap confusion matrix dan ulasan yang salah diklasifikasikan mengungkapkan beberapa pola kesalahan umum yang signifikan. Kesalahan ini penting dipahami untuk perbaikan sistem di masa mendatang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Gustino Fadriansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo web aplikasinya dari yang sudah kami jelasin. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana di sini ada import Streamlit, ada juga untuk datasetnya yang sudah kami pilih. Datasetnya ini kami pilih dataset apps review 1. Kan di sini bisa disuruh memilih, jadi kami pilih itu. Terus kita ke codingan. Di sini sudah ada untuk membaca tempat database-nya di data. Itu ada navigasi, di mana navigasi nanti ada untuk misalnya menampilkan halaman apa aja, nanti ada halaman distribusi sentimen, korelasi rating sentimen, load sama panjang ulasan. Habis itu ada analisis sentimen. Nanti analisis sentimen itu buat kita menginput atau menginput dan nanti akan menunjukkan hasil sentimennya. Terus di sini ada codingan di bagian pack untuk analisis sentimen. Dia menggunakan modelasi tradisional elemen. Di situ ada gunakan model deep learning. Terus di sini ada halaman distribusi sentimen, nanti akan menampilkan grafik. Grafik mana itu nanti datanya ngambil dari statement dari dataset yang sudah diprocessing. Habis itu mereka mengambil dari apa? Ngambil grafik itu dari negatif, netral sama positif. Terus nanti ada halaman back korelasi rating sama ini nanti akan menampilkan rating dari label-label yang sudah di processing. Habis itu ada workload. Di sini nanti akan menampilkan grafik frekuensi kata-kata yang bagaimana kata misalnya positif itu nanti berapa, netral berapa, dan negatif berapa.
Di sini ada panjang ulasan nanti. Di sini ada pack panjang ulasan nanti. Di sini akan menampilkan grafik distribusi. Mana grafik itu nanti ada berdasarkan dari kolom kolom review yang sudah diprocessing. Kita ke websitenya. Di sini saya menggunakan command prompt untuk membuka string limitnya. Di sini di command prompt string limit run apps Python. Di sini saya menggunakan nama apps Python. Terus nanti di command prompt-nya ada dikasih local URL. Nah, kita masuk ke local URL-nya. Nah, sini sudah masuk local URL-nya. Localhost 8501. Nah, sini saya sudah yang saya ngomong saya sudah singkat tadi ada distribusi sentimen, ada korelasi rating sentimen, ada workload, ada tiga itu ada sentimen positif, netral sama negatif. Di sini ada panjang ulasan. Ini panjang ulasan nanti itu dia membaca grafik jumlah karakter dari sentimen positif, negatif, sama netral. Nah, sini ada analisis sentimen. Kayak di sini saya menggunakan dua model kan tadi disebutnya ada tradisional sama elemen sama deep learning. Sini kita coba dulu simulasi menggunakan tradisional elemen. Di sini sudah ada kata, sudah ada kalimat yang saya buat analisis sentimennya itu aplikasi Gojek sangat membantu dan mudah digunakan. Coba kita analisis. Oke, hasilnya keluar. Di sini ada hasil sentimennya positif. Di sini ada juga band record grafik. Di sini ada value in word sama ada highlight review. Bisa kita menggunakan model deep learning. Kita ganti kalimatnya. Aplikasi ini sangat membantu. Terus hasilnya, hasilnya pun positif karena saya menggunakan kata-kata positif. Jadi dia akan menampilkan grafik yang ini. Terus kalau mau stingnya ke Salipit kita klik deploy. Nah, di sini ada start limit community cloud. Jadi kalian klik aja. Karena saya berhubung sudah saya launching, jadi kita langsung aja ke apps-nya. Nah, ini sudah sama seperti yang saya tampilkan sebelumnya. Oke, baik. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi semantis, sentimen ulasan Gojek yang otomatis, akurat, dan efisien. Sistem ini dibangun dengan kombinasi NPL, teknik processing, normalisasi, dan steaming, serta algoritma klasifikasi dari machine learning dan deep learning. Hasil menunjukkan bahwa lebih dengan fast text memberikan form-forma terbaik 90% diikuti learning dengan efisien dan stabil. Sistem ini juga berhasil diimplementasikan dalam aplikasi web interaktif dan mendukung transparansi hasil. Sekian dari kelompok 10. Apabila salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.